Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini aku mau berbagi tips ke kalian tentang bagaimana caraku supaya anak-anak itu tidak rewel pada saat dia tuh hari pertama masuk sekolah ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini tuh malam harinya aku lagi bakar-bakar gitu teman-teman ceritanya. Jadi aku tuh punya stok daging yang lumayan banyak. Jadi ini suami tiba-tiba malamnya tuh ngajakin bakar-bakar sate karena kebetulan itu ada mertua juga di rumah. Jadi sekalian kita ajakin mertua buat bikin sate. Dan ini tuh si kembar tuh antusias banget, dia tuh senang banget ya diajakin bikin sate. Tapi mereka nggak mau makan teman-teman. Dan ini pagi harinya mereka udah siap-siap mau berangkat ke sekolah. Jadi ini tuh dianterin sama suami aku. Kebetulan suami aku juga mau berangkat kerja. Jadi sekalian dianterin, terus ntar pulangnya sama aku gitu teman-teman. Dan ini mereka tuh udah sampai di sekolah. Tadi tuh begitu sampai di sekolah, karena kita tuh sampainya jam 8 kurang ya. Jadi sekolahan itu kan masuknya jam 8. Terus ini mereka pengen bermain dulu, sekalian pengenalan sama lingkungan sekolah dulu gitu ya teman-teman. Dan ini udah mulai masuk, jadi mereka tuh disuruh berbaris dulu gitu teman-teman. Alhamdulillah ini si kembar sama sekali nggak ada drama. Dia tuh nggak rewel, nggak nangis, dan dia tuh ngikutin instruksi gurunya. Jadi sama sekali nggak ada drama gitu teman-teman. Aku pada malamnya tuh sempat deg-degan gitu ya, karena aku tuh takut banget mereka tuh bakalan rewel, bakalan nggak mau sekolah. Tapi alhamdulillah mereka itu senang banget diajakin sekolah gitu ya teman-teman. Karena si kembar ini tipe anak yang susah untuk adaptasi di tempat yang baru, makanya aku sempet takut aja sih, takut mereka itu nggak mau sekolah terus nangis gitu ya. Tapi ini mereka itu benar-benar berani gitu ya, disuruh gurunya apapun itu mereka nurut gitu ya teman-teman. Dan ini mereka udah mulai masuk ke kelas. Jadi si kembar itu kelasnya dipisah. Di sini ada 4 kelas. Terus ini aku sempat ngerekam pada saat si adik itu perkenalan. Jakartanya di mana? Kalau Bu Guru mau main ke rumah Japra nanti boleh nggak? Boleh. Tapi di mana dong Jakartanya? Di Pekayun, di Kalisari, apa di mana dong? Masih utangnya berapa sih? Waktu itu bisa tanya sama Bunda. Bunda apa mama apa sama ibu? Bunda aja. Bunda. Bunda, aku pengen sama Bu Guru. Aku rumahnya di mana? Gitu ya. Besok tanya ya, nanti kasih tahu Bu Guru ini besok pagi ya. Oke ganteng, oke sip. Terima kasih Cakrat. Oke, siapa lagi yang berani maju duluan? Anjuna. Iya. Nah itu tadi video pada saat mereka itu disuruh perkenalan di depan kelas. Dan mereka itu alhamdulillah itu mau ngenalin diri mereka, disuruh maju, nggak malu gitu ya teman-teman. Dan di sini aku mau berbagi tips ke kalian tentang caraku bagaimana supaya anak-anak itu tidak rewel, tidak nangis, tidak malu pada saat mereka itu masuk sekolah di hari yang pertama. Tips yang pertama, ajak anak-anak untuk ikut survei sekolah pada saat kalian pertama kali mencarikan sekolah buat anak-anak.
Jadi waktu aku awal-awal survei itu aku selalu ngajakin si kembar buat ngeliat sekolahnya gitu ya teman-teman. Jadi dari beberapa sekolah yang aku datengin, aku nanya ke mereka sekolah mana yang mereka mau untuk sekolah nantinya. Tips yang kedua, briefing anak 1 bulan sebelum mulai mereka sekolah. Jadi aku tuh 1 bulan pokoknya sekitar 1 sampai 2 bulan sebelum mereka mulai sekolah, itu aku sudah selalu kasih tahu ke mereka tentang sekolah, tentang nantinya di sekolah seperti apa, nantinya kalau bertemu sama bu guru seperti apa, itu aku udah kasih tahu ke mereka teman-teman. Dan setiap harinya aku juga selalu bermain sama mereka, bermain sekolah-sekolahan gitu ya. Jadi aku pura-puranya itu jadi gurunya, mereka jadi muridnya gitu. Jadi mereka itu tahu, oh nanti kalau di sekolah seperti ini gitu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tips yang ketiga, ajak anak untuk mencari keperluan mereka sebelum mulai sekolah. Jadi aku ajakin si kembar itu untuk mencari kebutuhan mereka sebelum mereka sekolah, seperti mencari tas, terus kebutuhan peralatan tulisnya, terus sepatu, kotak bekal, botol minum, pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya barang-barang yang nantinya tuh dibawa di sekolah itu aku ajak mereka buat beli bareng-bareng gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih semangat gitu ya nantinya sekolah. Tips yang keempat, jangan lupa untuk briefing ulang anak 1 minggu sebelum mereka mulai sekolah dan malamnya sebelum mereka itu mau sekolah, H-1 gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus tetap kasih tahu ke anak-anak nantinya seperti apa di sekolah, nggak boleh nangis, nggak boleh rewel, pokoknya seperti itulah ya teman-teman ya, nggak boleh berantem kayak gitu. Jadi tetap kalian harus briefing ulang dan tanyakan juga sama anak-anak besok itu mau dibawain bekal apa, seperti itu. Jadi mereka itu kayak semangat gitu ya besoknya buat sekolah. Terus tips yang terakhir, tips yang kelima adalah jangan tidur terlalu malam, karena besoknya itu kalau anak-anak bangunnya kesiangan pasti moodnya itu udah jelek. Jadi pastikan anak-anak itu tidurnya jangan terlalu malam supaya bangunnya itu bisa lebih pagi gitu ya teman-teman. Sekarang kalau misalnya kita bangun kesiangan aja kan moodnya kayak jelek gitu ya. Begitupun juga anak-anak. Jadi takutnya nanti kalau moodnya udah jelek, otomatis sekolah pun juga mereka pasti langsung males-malesan gitu ya. Dan jangan lupa untuk ajak anak mempersiapkan kebutuhan sekolah mereka di malam harinya, seperti menyiapkan tas, menyiapkan baju sekolah mereka, seperti itu. Nah itu tadi tips dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Pokoknya harus tetap semangat buat kita para ibu-ibu yang anaknya udah mulai sekolah. Semoga selanjutnya nggak ada drama sama sekali ya. Sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka boleh ditekan tombol like-nya dan juga subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum.